Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, wabil khusus beliau Bapak Dedi Wahidi, Bapak Saifullah, Bapak Dr. Haji Saifullah, kemudian Bapak Roy Surya, Kiai, dan Kiai Ahmad Baidawi, Ketua Tanfidiyah, Muhammad Mustafa, Pak Amri, Bapak dan saudara-saudara sekalian, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena memang belum hafal dan tidak membuat catatan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, perjalanan saya panjang sekali. Saya dari Serang kemudian ke Jakarta ke Bandung, kemudian ke sini. Tadi di tengah jalan rencananya dari sini pulang pakai mobil, tapi istri saya menelpon jangan pakai mobil, katanya. Artinya beliau merasakan walaupun dari jauh lelahnya. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, nampaknya pada kesempatan ini kita harus berbicara banyak hal. Pertama, berkaitan dengan individu pribadi dengan sendiri-sendiri. Ketika kepingin berhasil, maka setidak-tidaknya ada 5 hal yang harus diperhatikan. 1, jujur. Nomor 2, disiplin. Ini temuan atau hasil penelitian, tetapi sekaligus ini didukung oleh nas, baik Al-Quran ataupun hadis. Jujur, disiplin, berakhlak mulia. Ya, akhlak mulia itu pemberian Allah yang terbaik. Khairul u'tiya bin-nas khuluqun hasanun. Itu saudara-saudara sekalian. Kemudian nomor 4, damai. Dan nomor 5, damai, terutama damai dengan keluarga. Nomor 5, kerja keras. Itu saudara-saudara sekalian. Tetapi kalau kepingin berhasil dalam melakukan manajemen pendidikan, saudara-saudara sekalian, paling untuk kepingin berhasil dalam melakukan manajemen pendidikan, pertama adalah akses intelektual. Akses intelektual, saya melihat dia ada yang doktor, ada yang MPD, ada yang macam-macam. Itu betul secara formalitas, namun lebih ditajamkan dengan realitasnya. Nomor 2,
akses jaringan, kepingin mengupayakan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh saudara-saudara sekalian, maka harus memiliki akses jaringan seperti Pak Wahidi, jaringannya besar sehingga kemudian pendidikannya maju. Nomor 3, akses finansial. Nah, akses finansial ini sebetulnya ya harus diupayakan bagaimana kita menjadi orang yang bisa mengupayakan adanya akses ini finansial. Dan yang nomor 4 adalah akses sosial. Bagaimana berkomunikasi baik dengan sosial kita sehingga kemudian didukung keberadaan lembaga-lembaga pendidikan kita. Ketika kita memiliki 4 akses itu, insya Allah lembaga-lembaga pendidikan kita akan maju. Wujudkan cita-cita yang tinggi agar lembaga pendidikan kita itu maju. Dan ketika cita-cita kita tinggi, jangan malu dengan cita-cita yang tinggi yang kita bawakan. Saya ketika memulai untuk mengelola lembaga pendidikan di sebuah gunung yang aksesnya sulit ditempuh, ya, di tempat yang sangat sepi, tetapi 4 akses itu saya perhatikan betul, dibawakan dengan cita-cita yang tinggi. Karena melihat realita yang seperti itu, saya diolok-olokkan. Bahkan yang mengolok-olokkan kepala desanya. Saya sampaikan bahwa lembaga pendidikan yang saya akan lahirkan di sini itu akan menjadi lembaga pendidikan yang terbaik di Indonesia, bahkan lembaga pendidikannya akan dikenal dunia. Saya sampaikan. Sementara realisasinya, saya hanya memiliki sebuah rumah kecil untuk kemudian dijadikan asrama putri untuk hanya 23 orang, dan gudang kayu sekaligus kandang ayam saya bersihkan, saya rapat. Kanan kirinya saya beri keripik, kemudian ditempel oleh kertas minyak agar tidak masuk angin karena dingin sekali. Sekolahnya di bawah terong, ada terong kecil memanjang dibagi 2. Saya sampaikan ini akan menjadi sekolah yang terbaik. Saya susun visinya, misinya, tujuan peruntukannya. Saya susun visinya untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. Katanya kepala desanya Melipeng. Selanjutnya saya sampaikan misinya, bagaimana bahwa visi itu bisa berhasil. Saya sampaikan misinya melaksanakan sistem yang berlaku secara ketat dan bertanggung jawab. Ketat dalam pelaksanaannya, bertanggung jawab atas keberhasilannya.
tujuan peruntukannya disesuaikan dengan visi. Tujuan peruntukannya satu, untuk menjadi ulama-ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia. Nomor dua, untuk menjadi para pemimpin bangsa dan negara Indonesia serta para pemimpin dunia yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan utamanya di negara Republik Indonesia. Nomor tiga, untuk menjadi para konglomerat besar yang akan memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Nomor empat, untuk menjadi para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Ketika saya menyebutkan itu, orang-orang Kristen lewat mengatakan amin. Amin dalam rangka meledek, karena memang tidak representatif dengan keadaan yang ada. Saya malu juga ketika kemudian komentar orang seperti itu, apalagi kepala desanya, yang akhirnya kemudian kepala desanya yang gamblok pada saya. Akhirnya saat itu dia bergengsi sekali ketika misalnya saya kepingin ketemu dia dan seterusnya, tapi akhirnya kemudian dia gamblok sama saya. Saya menjadi tidak malu ketika saya mendapatkan referensi innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya, tinggi cita-citanya, dan Allah tidak senang dengan mereka yang rendah urusan-urusannya, rendah pula cita-citanya. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Tidak lama saya kelola sekolah itu. Barangkali cuma 11 tahun. Ya kalau sampai sekarang sudah 19 tahun. Tapi 11 tahun sudah, mohon maaf, sudah mendunia. Dan 6 tahun berturut-turut sekolah saya mendapatkan penghargaan sebagai the best school in Indonesia of the year, sekolah terbaik di Indonesia untuk tahun itu dan tahun itu dan tahun itu berturut-turut. Dan kemudian banyak artikel dan seterusnya yang menunjukkan kekagumannya terhadap lembaga pendidikan yang saya kelola. Bapak dan saudara-saudara sekalian, berangkat dari kemelaratan dan tidak memiliki apa-apa, anak yang saya miliki hutang, saya hutang selama 2 tahun dan kemudian lunas. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya sekolah saya menempati rumah-rumah penduduk, di tengah-tengahnya dijadikan kelas, pinggirannya dijadikan asramanya. Ya, karena memang kelas-kelasnya juga dirancang kelas-kelas kecil. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Tapi manajemen tadi, akses intelektual, makanya mohon maaf, mari kita semua meningkatkan intelektual kita. Ya, yang S1 di S2-kan, yang S2 di doktorkan, dan seterusnya. Kita upayakan itu. Termasuk saya mengupayakan HR-nya paling besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar. 2 kali lipat di sekolah yang ada di Surabaya, 5-6 kali lipat dari sekolah yang ada di Mojokerto. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, agar kemudian
kita bisa tegas di dalam mengelola itu kepada guru-guru. Mereka adalah tenaga yang mempertanggungjawabkan tentang kualitas. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kemudian dengan cara yang semacam ini sekolah ini berkualitas. Ketika berkualitas, maka kemudian akan didatangi dari mana-mana. Dan dari mana sih kemudian uangnya? Dari manajemen. Dari manajemen. Itu. Dan dari kejujuran. Contoh kualitasnya, sekolah itu ada di Mojokerto. Dan sekolah saya madrasah, walaupun ada SMA-nya, tapi ya dominasinya madrasah aliyah, tapi berbagai macam. Ada madrasah aliyah bertaraf internasional, madrasah akselerasi, madrasah excellent. Kalau akselerasi 2 tahun, kalau excellent saya buat 2 tahun pembelajarannya, tapi sekolahnya tetap 3 tahun. Di sana ada 20 SMA negeri Mojokerto yang diterima di perguruan tinggi. 20 SMA negeri dibandingkan dengan Amanatul Ummah 1, lebih banyak Amanatul Ummah 1. Begitu banyaknya yang diterima di luar negeri, Eropa, Amerika, Australia, apalagi di Timur Tengah. Di Timur Tengah, kalau ke Timur Tengah tidak usah pakai S, karena kita selalu memiliki muadalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Yang 20 SMA negeri tidak ada separuhnya yang diterima di satu sekolah saya, yang diterima di Fakultas Kedokteran. Karena memang hari ini masih kedokteran yang menjadi tolak ukur, ya, walaupun tidak begitu semestinya. Sehingga peminat kedokteran itu masih banyak dan masih kompetitif, walaupun fakultas-fakultas kedokteran itu sudah banyak sekali. Itu 20 SMA negeri tidak ada separuhnya dari anak yang diterima di fakultas kedokteran di tempat saya. Paling tidak 50 anak yang diterima di setiap tahunnya. Dan SMA negeri yang di kecamatan-kecamatan itu tidak ada yang diterima di kedokteran. Tidak. Itu Bapak dan saudara-saudara. Di luar negeri di kedokteran, di Mesir di kedokteran. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah, dengan manajemen itu, akses intelektual, akses jaringan, akses finansial, dan akses sosial. Akses sosial perlu diperhatikan bagaimana komunikasi kita baik dengan masyarakat. Kemudian tadi menurut pengakuan panjenengan sendiri bahwa beliau Wahidi telah begitu baiknya dengan berguru, maka dalam Al-Quran disebutkan wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita diberikan penghormatan, jangan enak-enakan, maka penghormatan itu harus dibalas dengan penghormatan yang lebih baik, atau setidak-tidaknya sebanding itu. Atau kalau untuk menseimbangi terhadap memberi penghormatan yang telah diberikannya, minimal dengan doa yang maksimal doanya, sehingga seolah-olah sebanding doa yang kita berikan dengan penghormatan yang telah diberikan. Itu apa yang
pendidikannya ya harus dibantu, di mana beliau alhamdulillah 4 kali menjadi anggota DPR RI, dan selanjutnya kalau beliau masih membutuhkan untuk menjadi anggota DPR RI lagi atau masih berminat menjadi anggota DPR RI lagi, kalau perlu harus membantunya. Tapi mohon maaf dengan pertanyaan beliaunya kepada panjenengan yang untuk menyerap aspirasi dijawab oleh panjenengan dengan jawaban yang saya tidak setuju. Dan ini menjadi kepercayaan. Salah satu arti hidup adalah perebutan dominasi idealisme Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita yakin di atas dominasi idealisme kita, tatanan kehidupan yang kita inginkan akan bisa terwujud. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kementerian Agama ada di Indonesia, dan ini satu kebanggaan Bapak dan saudara-saudara sekalian. Diakui bahwa menurut sejarahnya itu setelah terjadi perdebatan tentang Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, itu dalam Piagam Jakarta dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, yang itu sudah betul sebetulnya bagi para pemeluknya kok, tidak memaksakan kepada yang lain ya. Tetapi itu tidak dikehendaki, sebab ketika demikian maka pengetatan terhadap Islam itu akan terjaga. Sekarang akhirnya longgar sekali karena yang lain tidak akan bisa berdakwah dengan leluasannya, terutama orang-orang Kristen. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Maka sebagai gantinya dengan itu dihilangkan, ada Departemen Agama, ada Kementerian Agama, dan di dalamnya ada lembaga pendidikannya. Ini Bapak dan saudara sekalian. Yang kemudian Kementerian Agama itu dipreteli. Ya. Nah, di dalam dunia kependidikannya ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya sampaikan bahwa madrasah saya madrasah. Saya punya SMA, tapi tidak semaju madrasah yang saya kelola. Saya punya SMA, dan SMA-nya juga cukup maju. Saya barengi SMA saya dengan Tahfidzul Quran, SMA Tahfidzul Quran. Itu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Untuk itu, kemudian permasalahannya saya bisa menyerap dari apa yang ingin sampaikan. Harus ada perjuangan di Kementerian Agama bagaimana bahwa Kementerian Agama itu betul-betul peduli terhadap upaya kepingin memajukan madrasahnya ini. Saya sangat sedih sekali kalau MA Madrasah Aliyah itu kemarin dikurangi oleh menterinya. Ya, walaupun kemudian alasannya itu oleh efisiensi, bukan efisiensi bisa diatur sedemikian rupa, tapi yang menata adalah menterinya. Mungkin penjenengan tidak terasa kalau sanawiyah tidak, tapi madrasah aliyah itu dikurangi 400.000 dari yang semula 1.450.000 menjadi hanya tinggal 1.050.000 per tahunnya. Walaupun kemudian mereka akhirnya ditegur dan kemudian katanya akan mengembalikan lagi. Walaupun yang sekarang sudah dikurangi itu akan dikembalikan lagi. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, pemerintah daerah itu bisa
untuk memberikan bosda kepada madrasah? Bisa. Ya. Apakah itu minimal hibah? Kalau hibah itu artinya 2 tahun sekali, tetapi tidak. Kalau hibah dalam masalah pendidikan, sekarang di Jawa Timur sedang dikalkulasi bahwa madrasah aliyah itu akan mendapatkan bosda. Itu Bapak dan saudara-saudara. Nah, perjuangan kita di sini, perjuangannya untuk tetap mengeksistensikan Kementerian Agama, tetapi melayani dan memberikan upaya keras bisa memberikan layanan, dan mereka yang berada di Kementerian Agama bukan hanya sekedar untuk berpikir tentang dirinya, tetapi untuk misinya. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam kondisi yang seperti apapun kita terus masih harus berjuang untuk tadi li'ila'i kalimatillahi allati hiyal ulya. Itu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi mohon maaf Pak Wahidi, saya tidak setuju. Kemudian kira-kira demikian, tapi tetap pesan saya, Pak Wahidi ini masih saudara dengan saya. Ya, Mas Sahri itu masih ya pernah kakak dengan, pernah adik ya, pernah adik saya. Jadi itulah Bapak dan saudara-saudara sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Dan tadi saya menerangkan tentang bagaimana seseorang itu bisa menjadi kaya, ya. Cuman waktunya sudah tidak memungkinkan dan saya harus di Jakarta sebab pesawatnya jam 5 pagi. Jadi saya kalau ketiduran di sini nanti geragap-geragap, kalau kemudian mungkin bangunnya terlambat. Lebih baik untuk kemudian terlambatnya di Jakarta saja. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mohon maaf dan sebetulnya panjenengan tadi oleh Pak Wahidi dipancing sebetulnya ya, untuk ngetes panjenengan sejauh mana idealismenya. Hanya idealismenya karena agar AR-nya atau agar pendapatannya naik, idealismenya dihanyutkan. Dipancing sebetulnya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran wa